kenapa sih untuk videonya Zodiac yang Lemonade itu juga diposting oleh Sony Music Hong Kong? Ternyata mereka itu meraih attention dari beberapa brand, salah satunya adalah Paul Smith. Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan kayak gitu ya. Ya aku juga tahu bahwa tidak segala sesuatu berjalan dengan baik, but aku harap kalian dapat melakukannya dengan baik. Keep fighting ya, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejumlah fakta menarik tentang Zodiac yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Lantas, seperti apakah fakta-faktanya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Fakta pertama yaitu tentang perbedaan kewarganegaraan. Member Zodiac sendiri diketahui memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Ada 2 member nih yang berasal dari Hong Kong. Mereka adalah Leo dan juga Sing. Kemudian ada 1 member yang berasal dari Indonesia yaitu Zayan. Sedangkan untuk Davin, Lex, Wain, Hyunsik, Bomsu, dan Gyomin itu berasal dari Korea Selatan. Perbedaan kewarganegaraan, bahasa, hingga kebudayaan membuat mereka terus mencoba belajar untuk memahami satu sama lain. Dan jika diperhatikan, mereka juga telah menjalani serangkaian aktivitas di 3 negara dari member-membernya berasal. Kalau di Korea sendiri, aku rasa teman-teman udah pada tahu kegiatannya apa saja. Kegiatannya itu antara lain seperti tampil di acara musik, kemudian diwawancara, hingga yang akan datang adalah mereka itu bakal tampil di Busan One Asia Festival. Sedangkan untuk di Hong Kong, beberapa membernya seperti Leo dan Sing itu pernah tampil di acara Hong Kong juga loh teman-teman. Selain itu mereka juga telah mengikuti serangkaian event yang berhubungan dengan fashion di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia, mereka itu diundang menjadi bintang tamu Telkomsel Award, serta 3 membernya yaitu Leo, Zayan, dan juga Hyunsik tampil di acara persembahan dari Solo. Fakta yang kedua, toleransi. Nah, perbedaan membuat mereka itu saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Hal itu terlihat jelas dengan bagaimana toleransinya mereka kepada Zayan yang diketahui beragama Islam. Sebagai umat muslim, Zayan kan memiliki beberapa hal nih yang harus dijauhi. Salah satunya adalah makan B2. Oleh karena itulah, member Zodiac seperti Sing bahkan mengubah makanan favoritnya. Karena ternyata makanan favorit sebelumnya itu mengandung bahan B2. Fakta yang ketiga, mereka itu adalah mantan member Survival. Teman-teman, ternyata beberapa member Zodiac itu sempat mengikuti program Survival sebelum akhirnya debut bersama dengan Zodiac. Buat example, ada Lex. Lex diketahui mengikuti program Survival Laut SBS dan ia berada di tim JYP Entertainment. Namun sayang, ia akhirnya tereliminasi. Kemudian ada Hyunsik. Hyunsik diketahui pernah berpartisipasi dalam program Survival Produce X101, yang mana program ini juga diikuti oleh sesama trainee OCG, yaitu Dongbin. Hyunsik sendiri tereliminasi di episode kelima dengan ranking 77. Dan terakhir adalah Zayan. Zayan dari dulu memang sudah memiliki ketertarikan di dunia tarik suara. Kemampuannya dalam bernyanyi lantas membawanya mengikuti sejumlah ajang pencarian bakat. Salah satu acara yang pernah diikuti adalah Rising Star Indonesia musim ketiga pada tahun 2018. Namun sayang pada kala itu dia harus terhenti di babak audisi. Tak patah semangat, Zayan mencoba peruntungan lagi dengan mengikuti audisi Indonesian Idol musim ke-10 pada tahun 2019. Dan saat itu ia berhasil lolos di babak audisi. Namun, lagi dan lagi, Zayan harus pulang setelah berada di babak eliminasi 3. Fakta yang ketiga, konsepnya sering membuat penggemar menjadi bingung. Konsep yang kita bahas di sini adalah tentang sistem yang mereka gunakan ketika merilis lagu pra-rilis sebelum merilis lagu utama. Kata-katanya gak belibet ya teman-teman, tapi aku harap kalian paham dengan apa yang aku sampaikan tadi. Nah, beberapa lagu mereka seperti Calling dan juga Lemonade itu dirilis tanpa adanya full member loh. Jika diperhatikan, hal ini sebenarnya menimbulkan pro kontra di kalangan netizen, terutama untuk penggemar-penggemar yang belum paham. Konsep seperti ini seharusnya bisa dijelaskan oleh pihak agensi. Kenapa sih hanya ada 6 yang berpartisipasi dalam Calling, atau kenapa hanya ada 7 member yang berpartisipasi dalam Lemonade? Kenapa harus dijelaskan? Ya supaya penggemar juga dapat tahu bahwa oh ini loh alasannya kenapa bisa gini. Sehingga nanti pas saat mereka comeback nih, itu tidak ada lagi penggemar yang bertanya-tanya gitu kemana member-member yang lain. Tapi aku rasa seiring berjalannya waktu, fans juga akan mengerti kok tentang hal ini. Dan Jorobun kalau kalian sendiri gimana opininya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Fakta yang berikutnya adalah membuat drama. Satu hal yang aku suka dari marketingnya Zodiac adalah membuat sebuah drama sebagai teknik marketing untuk memasarkan lagu-lagu mereka. Hal ini aku rasa sangat menarik ya, karena para penggemar bisa menikmati ceritanya sambil mendengarkan lagu mereka yang indah. Tak hanya penggemar doang sih, non-fans juga pasti akan tertarik, mengingat ceritanya juga bagus kok. Tapi jangan heran juga kenapa sih mereka itu menggunakan teknik marketing seperti ini. Luisku yang merupakan founder agensinya adalah tokoh yang bergelut di bidang perfilman dalam waktu yang cukup lama. Fakta yang berikutnya yaitu membintangi iklan. Member Zodiac yaitu Lex dan juga Sing diketahui pernah menjadi bintang iklan untuk minuman lokal yang mereknya itu adalah Tauti. Dan setelah syuting iklan, pada kali itu mereka juga memiliki schedule lain, yaitu tampil di Hisam Plaza di Causeway Bay. Selain Sing dan juga Lex, Zayan juga pernah nih membintangi iklan sebelum debutnya. Ada yang tahu nama brand ini apa? Kalau yang tahu nanti spill ya di kolom komentar. Next ke fakta yang berikutnya yaitu tentang kerjasama dengan SMI Hong Kong.
Kemarin ada salah satu viewers aku bertanya, tapi aku nggak temu komentarnya di mana. Itu komentarnya ada di salah satu video yang mana di video itu aku ngebahas tentang Zodiac. Dan ada salah satu viewers aku yang nanya, Kak, kenapa sih untuk ke videonya Zodiac yang Lemonade itu juga diposting oleh Sony Music Hong Kong? Nah, pada kali itu aku pun kepikiran, oh iya ya, kenapa di repost nih sama Sony Music Hong Kong? Apa sih penyebabnya gitu? Apakah mereka punya kerjasama atau bagaimana nih? Nah teman-teman, setelah aku telusuri lebih dalam lagi, aku di sini menemukan sebuah fakta baru nih. Dapat kalian lihat di bagian lisensinya, lisensi atas Lemonade dimiliki oleh SME on behalf of One Cool Jeksu Entertainment. Setelah aku telusuri lagi, ternyata SME merupakan singkatan dari Sony Music Entertainment. Jadi Robon jangan heran kenapa dipublish lagi oleh Sony Music Hong Kong. Tujuannya adalah mungkin untuk memperdengarkan atau memasarkan lagu tersebut kepada para subscriber Sony Music Hong Kong. Selain itu, mereka juga memiliki lisensi atas lagu tersebut sehingga mereka bisa mengunggahnya. Kurang lebih samalah kayak Wonder Key. Kalau kalian lihat, ada beberapa idol yang MP-nya diupload langsung di dua channel. Satunya di channel mereka dan satunya lagi di channel publishernya. Next, ke fakta yang berikutnya adalah disponsori oleh Paul Smith. FYI, Paul Smith ini adalah perusahaan desain independen terkemuka di Inggris. Paul Smith memperjuangkan kepositifan, rasa ingin tahu, dan juga kreativitas. Nah, kualitas inilah yang mendasari setiap desain Paul Smith, baik itu dari kemejanya, tokonya, ataupun kolaborasi khusus. Brand ini memulai perjalanan karirnya dari sebuah toko yang kecil teman-teman. Ukurannya itu 3x3 meter di Nottingham, Inggris. Dan sekarang telah berkembang menjadi 130 toko dan terus bertambah di seluruh dunia. Dan lokasinya di lebih dari 60 negara. Sementara itu, meskipun Zodiac pada kali itu debut kurang dari sebulan, pada kali itu ya teman-teman pas awal-awal debut nih, ternyata mereka itu meraih attention dari beberapa brand, salah satunya adalah Paul Smith. Brand ini bahkan mensponsori mereka loh. Hal itu terlihat ketika ke-9 member mengenakan rangkaian pakaian musim semi dan musim panas Paul Smith sebagai seragam bernyanyi tatkala mereka mempromosikan Throw a Dice. Paul Smith juga bahkan memposting ulang loh foto dari Zodiac di Instagram resminya. Dan fakta yang terakhir adalah ada member Zodiac yang akan segera debut drama. Leader Zodiac yaitu Leg akan segera debut dalam sebuah drama yang berjudul Mokoji Kitchen 2023. Drama ini mengisahkan Daryong Suksu aka Eunwoo yang merupakan seorang koki kerajaan di dinasti Joseon. Suatu hari Daryong Suksu ini menemukan pintu aneh dan pada akhirnya dia buka deh pintu itu karena penasaran banget. Dan ternyata setelah dibuka-buka dia dibawa ke masa depan. Dia tiba-tiba berada di kota Seoul modern. Dirinya itu tidak ingat apa-apa dan pada akhirnya dia itu pingsan di depan Mokoji Kitchen. Singkat cerita, Daryong Suksu ini memikat semua orang dengan keterampilan kulinernya dan juga dipekerjakan di Mokoji Kitchen. Mokoji Kitchen akhirnya menjadi restoran yang terkenal dan juga memiliki banyak pelanggan. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Mokoji Kitchen. Dan kalau aku perhatikan bagaimana posternya, sepertinya untuk Lex itu akan suka sama pemeran utama wanita, dan untuk Hanel nanti akan suka sama pemeran utama prianya. By the way, ini berdasarkan prediksi aku ya teman-teman tentang dramanya kalau dilihat dari posternya saja. Adapun untuk pemeran dari drama ini antara lain adalah Song Tae yang akan berperan sebagai Eunwoo aka Daryong Suksu. Kemudian ada Park Hae-in yang nantinya berperan sebagai Sohee. Terus untuk Lex aka Jo Do-hyun itu nanti akan berperan sebagai Bada. Dan ada On Hanel sebagai Hanel. Well teman-teman, jadi seperti itulah sederet fakta menarik dari Zodiac yang mungkin dari fakta-fakta tadi ada yang tidak kalian ketahui. Dan ada yang menambahin gak sih fakta-fakta tentang Zodiac lainnya? Nanti langsung aja ya komen di kolom komentar buat yang pengen nambahin. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.